Oke, selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Kapanpun kalian nonton video ini, gue doakan kalian sehat selalu. Di depan gue hari ini udah ada sebuah model kit yang ini bisa dibilang model kit Gundam yang bootleg. Jadi ini adalah bootlegnya Aerial ya. Ini niru HG-nya, high grade-nya. Kenapa gue beli ini? Sebenarnya penasaran aja. Gimana sih rasanya ngerakit Gundam bootleg gitu. Apakah sensasinya mirip dengan model kit Bandai? Gue nggak tahu. Oke, kita bahas boxnya dulu. Ini ada tulisan FL09. Ini mah buat ngindarin copyright aja kali ya. Terus ini skalanya 1:144. Ada tulisan Cina, gue nggak tahu artinya apa. Lalu ininya sisi-sisinya gak ada yang spesial. Paling ini ada warning-warning yang biasa lah ya. Boxnya simple banget kayak gitu doang. Bahkan mereka kelihatan pakai straplessnya. Kalau kita buka, di sini ada manual book yang bagusnya ini sudah berwarna guys. Kalau yang sebelum-sebelumnya, setahu gua dia pakai hitam putih. Ini buku manual dari HG-nya yang menurut gua sebenarnya udah lengkap banget, informatif banget ya. Tuh, bagus. Lalu di sini kita dapat beberapa runner. Ini ada runner pertama, isinya plastiknya ini isinya ada 4 runner. Lalu ini ada runner ke plastik runner kedua. Ini isinya 2 runner. Ini plastik runner ketiga. Ini isinya ada 2 runner ya. Jadi total kita punya berapa nih? Ada 6, 8 runner ya. 8 runner. Ini kayak stand base deh. Kayaknya buat stand base-nya doang. Terus ini buat aksesoris bodinya. Jadi kalau kalian ingat, Aerial tuh di dadanya ada beginian ya. Ini ada runner lagi. Lalu ini stiker. Nggak tahu sih ini water decal apa bukan ya. Cuman kayak gue juga nggak akan pasang deh. Ya ini dekalnya. Jadi total kita punya 8 runner dan 10 runner sih sebenarnya. Dengan tambahan yang hijau sama yang bening tadi. Oke, mungkin proses rakitnya gue skip aja karena proses rakitnya belum tentu mulus. Jadi ya kalian akan melihat hasil jadinya aja nanti. Oke, sampai kita bertemu di video reviewnya setelah kita rakit Gundamnya. Oke, jadi ini adalah Gundamnya setelah dirakit. Ini keadaannya masih gua mutilasi buat nunjukin detailnya mungkin ya. Tapi pertama-tama gua menemukan beberapa minus dari kit ini. Yang pertama, dia memang pemasangannya agak keras. Tapi tidak sampai lu harus kikis-kikis snap fit-nya. Snap fit-nya masih agak keras, tapi nggak lu harus kikis-kikis. Terus tadi sebenarnya ini ketololan gue aja. Ini harusnya jadi bagian di kepalanya, tapi kepotong sama gue pakai nipper. Jadi ya alhasil detailnya nggak lengkap banget. Ini harusnya buat di kepalanya ini. Jadi kepalanya nggak ada itunya. Begitulah. Kalau udah pernah lihat Gundam Aerial kayak gitu. Terus ada molding dari partsnya itu yang nggak lengkap. Jadi di sini dia nggak ada lubang untuk si part yang warna biru ini. Jadi harusnya bisa dipasang di sana. Harusnya bisa dipasang di sana, tapi jadi nggak bisa karena nggak ada lubangnya. Terus buat sisanya sih aman aja. Gue mau nunjukin detailnya dulu ya. Jadi ini kepalanya kayak gini. Ini ada 6 mark dikit, sorry. Nggak terlalu rapi ya. Ini detail kepalanya, menurut gue sih
ya fine-fine aja lah ya buat HG. Karena kan HG detailnya nggak setajam yang kelas-kelas di atasnya. Ini untuk bodinya, ya overall bagus-bagus aja sih menurut gua ya. Ini ada yang nggak bisa rapet satu, minus lagi ya. Nggak bisa rapet satu, dia gua nggak tahu kenapa. Tapi yang ininya bisa. Tapi overall aman aja sih, dia nggak akan lepas juga. Ini detail belakang, overall ya ini ngerakitnya cukup fun sih. Meskipun agak makan waktu ya. Gue ngerakit ini mungkin sekitar 1,5 jam ya. Atau 2 jam lah mungkin ya. Dari start ini mulai dari jam 9 malam. Sekarang jam 11 malam. Jadi sekitar 2 jam tuh. Tadi gue nunjukin badan. Sekarang nunjukin lengan ya. Ini lengannya untuk artikulasi dia bisa dalam. Terus ada bisa apa? Putar-putar di tangannya. Terus ini ada bicep swivel. Jadi artikulasinya aman sih. Artikulasinya aman banget. Nggak ada yang apa terlalu seret sampai lu takut patah ngegerakinnya. Aman, menurut gua mah aman banget. Tuh, even sampai armornya aja santai, masih santai. Itu untuk tangan. Lalu untuk kaki, detail kakinya seperti ini. Itu ya. Ini artikulasinya segedalam ini. Saya balik lagi. Kakinya naik turun ya. Bisa dicopot. Ya gitulah Gundam guys. Nah ini ke ini segini. Jinjitnya bisa segitu. Ya artikulasinya menurut gue sih cukup asik ya. Ini kalau gue compare sama ARG sama EG entry grade yang gue kemarin beli, gue rasa ini menang untuk segi artikulasi. Dan kalau buat punyaan aja, menurut gue ini oke banget sih. Ini btw nggak gue tempel dekal karena gue merasa kayaknya gue jelek dalam menempel stiker, jadi gue nggak berani. Takutnya Gundamnya jadi jelek. Terus ini pinggangnya ya, waistnya. Ngerakitnya jujur cukup mudah, nggak makan waktu banyak. Jadi rasa penasaran gue akhirnya terjawab. Gimana sih rasanya punya model kit bootleg gitu. Ternyata rasanya kayak gini. Menurut gue fine-fine aja sih. Nggak yang apa bapuk banget. Cuman nggak yang bagus banget juga gitu. Ini harganya gue beli di 139.000. Enggak deh. 100 ya benar 139.000. Itu nggak sampai 150.000 ya. Jadi ini model kit under 150.000. Lu udah dapet segini. Ini mungkin kalau gue sambungin akan jadi seperti ini. Oke, begini kalau udah di assemble ya. Jadi kalau lu bisa lihat, sebenarnya tadi gue nyambunginnya cukup gampang. Dia nggak ada bagian snap fit yang harus diamplas atau harus ditipisin dulu. Overall menurut gue nih worth it sih untuk dimiliki. Jujur ini gue nggak nyesel ya beli ini. Karena warnanya bagus. Yang pertama warnanya bagus. Dan overall it's not that bad untuk membeli kit ini. Menurut gue pribadi ya. Karena HG Bandai menurut gue masih bukan nggak mahal sih sebenarnya, buat gue nggak yang semahal itu sampai gue nggak bisa beli. Cuman ya menjawab rasa penasaran aja, gimana sih rasanya punya model kit bootleg gitu aja. Terus ini kita dapat stand base yang ala kadarnya banget. Ya udahlah ya, gue juga paling posenya berdiri aja. Ya kayak gini Gundam Aerial ya.
Untuk yang bootlegnya, warna kitnya kayak gini, gak setajam warna aslinya. Kan jujur gue yakin warna asli dari Bandai itu jauh lebih bagus daripada warna ini. Dan lebih sedikit, pasti kalau Bandai punya emang gak ada minusnya gitu loh. Kalau kalian orangnya perfeksionis dan gak suka yang neko-neko, mending kalian beli punya Bandai. Gitu aja. Itu dari gua sih, gitu aja. Intinya apakah kit ini worth it untuk dibeli? Jawabannya tergantung. Tergantung apa yang kalian cari dari Gundamnya. Kalau kalian kayak gue nih, pengen punya aja, gue nonton aja enggak gitu. Kalian bisa sebut gue larper atau apalah. Cuman gue pengen punya mainan Gundam aja gitu. Kan kemarin gue udah beli RG-nya tuh. Terus gue pengen punya HG, cuman gue ngelihat ada orang yang punya apa namanya HG bootleg gitu, aerial gini, kok kayaknya menarik gitu loh untuk dibeli. Sekarang gue beli. Tapi bukannya gue ngedukung apa lu harus beli bootleg juga ya, enggak. Jadi kayak ini mah gue aja gitu. Lu gak usah ikutan gitu. Jadi kayak gini aja. Sebenarnya Gundamnya gini aja. Menurut gue barang ini worth it. Oh ya, ini ada senjatanya. Jadi ini gun apa namanya? Gunnya ya. Ini tembakannya. Udah ada pedangnya. Sebenarnya dia ada pedangnya modelan lightsaber gitu. Cuman nggak gue pasang karena ininya gue taruh di backpack. Apa handle pedang. Jadi nggak bisa pakai pedang juga. Tapi bisa dipasang. Jadi aksesorisnya itu sebenarnya kita dapat tameng. Tamengnya tapi itu akan melepas bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini, dan bagian ini. Bagian ini. Jadi kayak dia ngorbanin beberapa parts. Jadi daripada kelihatan kopong tapi pakai tameng, gue mendingan kosongan gini tapi kelihatan cakep. Iya, jadi gitu. Gini aja ya yang bisa gue bahas. Oh ya, kalian perlu banget nimper untuk kelas HG dan ke atasnya. Ini gue pakai ini. Ini yang gue pakai buat ngerakit Hemoxian pertama kali. Kalau kalian mau lihat kitnya, ini komparasi size-nya ya antara Hemoxian Arkham Knight sama si apa namanya si HG Aerial ini. Jauh banget ya. Dan oh ya, Hemoxian ini adalah kit pertama gua dan ini susah banget ngerakitnya sumpah. Bukan susah sih, banyak sekali part yang perlu dirakit. Jadi gua ngabisin ini ngerakit ini 3 hari. Sementara gua ngerakit yang Gundam ini cuman berapa ya? Tadi 2 jam itu ya. Iya, itu aja. Jadi apa yang mau gue bahas lagi dari mainan ini? Kayaknya nggak ada. Ini 1/144 berarti size-nya sekitar 15 sentian lah ya. Sama dengan entry grade kemarin, dan fun fact sebenarnya gue ngerasa ini kualitas plastiknya better daripada entry grade. Serius. Sumpah ya, kenapa ya entry grade itu tuh kayak apa ya, kayak memprihatinkan gitu loh plastiknya. Makanya kemarin tuh gue nggak berani review artikulasinya karena gue takut copot semua gitu loh. Tapi ini kit ini solid cuy, solid banget, asli solid banget. Gue suka yang ini sih. Oh ya, ini ada artikulasi kalau buat di apa torso nya, bisa diputar-putar. Asik sumpah ini kitnya. Harganya murah, tapi kayak gue nggak akan beli bootleg lagi. Ngerakitnya keras, nggak nyaman gitu. Tapi who knows lah. Ya, tungguin aja video selanjutnya. Jadi video selanjutnya nih, sneak peek buat video selanjutnya. Gue punya ini. Ya, itu sepotong aja kalian udah tahu lah ya itu figur apa. Nanti mungkin di minggu depan kali ya. Atau ya nanti tungguin aja lah gue upload video lagi. Terima kasih yang udah nonton. Kalian luar biasa.